Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal UAS, ujian akhir semester Fisika Dasar 1 tahun kemarin, tahun 2021. Jadi ada 4 soal yang akan kita bahas. Nah, sebelum dimulai pembahasannya ada disclaimer ya, bahwa di sini aku tidak punya solusi dari soal UAS ini ya, solusi resminya. Jadi jawaban yang aku bahas di sini jawaban versiku sendiri. Dan memang beberapa bagian aku sendiri masih ragu ya, terutama nanti di nomor 4. Jadi kalau ada pendapat lain ya atau jawaban lain ya silahkan bisa didiskusikan. Yang aku sampaikan di sini sekali lagi jawaban versiku sendiri. Oke. Nah, kita mulai dari nomor satu ya. Nomor satu ini masih relatif mudah ya. Ini masih mekanika saja. Jadi kita diberikan dua buah balok ya, balok satu dan dua. Kemudian yang satu gerak ke kanan, kecepatannya 8 meter per second. Kecepatan balok dua itu diam dan balok dua terpasang pada pegas ya. Konstanta pegasnya dikasih dan tumpukan elastik. Kemudian pegasnya nggak memberikan efek pada tumbukan, dan setelah tumbukan, balok 2 osilasi harmonis dengan periode 0,14 second, dan balok 1 bergerak berlawanan arah, berarti ke kiri, lalu melewati ujung lantai dan jatuh di titik sejauh D. Horizontalnya ini D ya, dan diketahui hanya adalah 4,9 meter. Nah, nanti kita disuruh menentukan massa balok 2, kemudian kelajuan balok 1 saat meninggalkan lantai, dan posisi balok 1 saat mendarat di lantai atau nilai D-nya. Ya, langsung kita mulai saja dari yang A. Nah, yang pertama kita lakukan ya ini ya, pahami dulu soalnya dan pahami fenomenanya. Jadi di sini kan ada fenomena tumbukan 1 dan 2 dan ada osilasi ya, osilasi dari balok 2. Nah, untuk menentukan massa balok 2, kita kan sudah dikasih periode ya, dan dikasih konstanta pegas. Jadi kita bisa hitung berapa massa balok 2. Untuk periode osilasi harmonik atau harmonik ya, harmonis sama aja. Periode osilasi harmonik dari sistem massa pegas. Nah, ini tidak perlu aku turunkan ya. Ya, ini rumus yang umum. Dari SMA juga sudah dibahas ya. Jadi kalau osilasi sistem massa pegas yang sederhana ya di permukaan horizontal seperti ini, frekuensi osilasinya atau kecepatan sudut osilasi itu kan akar dari K per M. Nah, dari sini untuk T-nya berarti kan 2pi per omega ya. Atau sama dengan 2pi akar M per K. Nah, yang menempel ke pegas itu kan cuma M2, M1-nya enggak ya. Berarti di sini masanya pakai M2. Kalau seandainya massa 1 menempel ya, ya nanti pakainya M1 plus M2. Nah, karena kita ditanya massa ya, berarti kan langsung saja massa balok 2 bisa kita dapatkan dari persamaan di atas itu ya. Untuk M2 berarti kan M2 sama dengan K dikali T kuadrat per 4 Pi kuadrat. Pi kuadrat. Nah, ini tinggal hitung aja, berarti M2 itu kira-kira, coba hitung ya, K kalikan T kuadrat per 4 Pi kuadrat. Ya, ini mendekati ini ya, 0,6 kg. Ya, begitu saja ya, yang bagian A. Sudah dapat 5 poin ya. Selanjutnya, kelajuan balok 1 saat meninggalkan lantai. Nah, kita kan diberikan dua objek yang tumbukan ya. Dan kecepatan awal balok 1 diketahui. Jadi kita bisa tinjau tumbukan.
Tinjau tumbukan antara balok 1 dan balok 2. Nah, poin pentingnya di sini perhatikan karena gas tidak memberikan efek terhadap tumbukan, berarti kan tumbukannya tidak ada gaya eksternal ya. Apabila suatu tumbukan itu tidak ada gaya eksternal, maka berlaku konservasi momentum linier. Jadi karena tidak ada gaya eksternal, maka berlaku konservasi momentum linier. Berarti nanti ya yang pertama gerak itu kan massa 1 saja. Jadi M1 V0 sama dengan M1 V1 ditambah M2 V2. Nah, perhatikan M1 itu kan diberikan berapa? 0,2 ya. 0,2 kilogram. Ini kali V0. Ini 0,2. Lalu massa 2-nya tadi 0,6. Nah, ini semuanya bisa kita bagi 0,2 saja ya, biar lebih sederhana. Berarti kan dibagi 0,2, habis. Ini habis. Sebelah sini bagi 0,2 jadi 3 ya berarti. Nah, kita sudah dapat persamaan pertama. Selanjutnya, perhatikan soalnya tumbukan elastik ya. Nah, tumbukan elastik berarti karena tumbukan elastik, maka berlaku konservasi energi. Energi kinetik ya, lebih tepatnya. Nah, tapi kalau tumbukan satu dimensi, aku sarankan nggak usah pakai energi kinetik ya. Tapi kalau elastik, pakai saja koefisien restitusi, itu lebih cepat. Tapi ingat itu khusus tumbukan satu dimensi. Kalau sudah dua dimensi, nggak bisa pakai itu ya. Jangan pakai koefisien restitusi. Jadi atau eh, ini atau koefisien restitusi sama dengan 1. Nah, koefisien restitusi itu kan definisinya negatif dari rasio kecepatan relatif setelah dan sebelum tumbukan. Jadi misalkan acuan kita yang atas tuh kecepatan relatif setelah tumbukan ya. Jadi V2 min V1. Jadi kecepatan 2 dikurangi kecepatan yang 1 ya intinya. Nah, setelah tumbukan kemudian dibagi yang sebelum tumbukan. Sebelum tumbukan itu kan V2-nya 0, lalu V1-nya yang balok V2-nya atau kecepatan balok 2 itu kan 0. Lalu kalau yang sebelum tumbukan yang balok 1 itu kan V0 ya. Jadi seperti ini. Nah, ini sama dengan 1. Dari sini kita akan dapatkan persamaan lagi bahwa V2 sama dengan V0 plus V1 ya. Ini kan tinggal di otak-atik saja. Oke, jadi ini persamaan 2. Nah, kita kan tidak disuruh mencari V2 ya. Jadi bisa langsung saja kalau ingin mencari V1 ya, maka di persamaan 1 V2-nya ini harus dihilangkan. Dihilangkan dengan persamaan 2. Kita substitusi V2-nya ini ke persamaan 1. Jadi sekarang substitusi persamaan 2 ke 1. Ya, hasilnya kan ini. Kalau V2-nya diganti yang persamaan 2 ya, kan jadi ini. Ya, selanjutnya tinggal matematikanya aja ya. Jadi V0 sama dengan V1 tambah 3V0 tambah 3V1 ya. Atau di sini kan berarti V0-nya kita pindah ke kiri semua ya. Jadi min 2V0 di sini. Ini habis. Nah, ruas kanan V1-nya ini kan bisa dijumlah aja ya. V1 tambah 3V1 berarti 4V1. Dari sini ketemu V1 itu minus setengah V0.
Tapi perhatikan soalnya di sini kan dinanyakan kelajuan ya, bukan kecepatan. Jadi plus minusnya nggak penting karena diminta besarnya saja. Jadi kelajuan balok satu ya, nilai mutlaknya. Jadi nilai mutlak V1 itu kan setengah V0 ya. Nah, V0-nya di soal itu kan 8 meter per second, setengahnya berarti 4 meter per second. Oke, ini kelajuan balok satu ya. Selanjutnya ya bagian C. Bagian C, posisi balok satu mendarat di bawah tanah. Nah, ini kan jadi gerak setengah parabola ya. Ya kan kecepatan arah horizontalnya ada V1 tadi ya, yang kita sudah hitung. Kemudian arah vertikalnya nggak ada, tapi dia di arah vertikal ada percepatan gravitasi ya, kan jadi setengah parabola. Jadi ya pakai aja persamaan untuk gerak setengah parabola ya. Jadi kan untuk gerak setengah setengah parabola ya pada sumbu Y. Nah, sumbu Y itu kan berarti dia menempuh ketinggian H ya. Lalu karena di sumbu Y itu tidak ada kecepatan awal ya, dia kan seperti benda yang kita jatuhkan biasa aja ya pada arah Y. Jadi dia hanya setengah GT kuadrat atau ya T-nya akar 2H per G. Selanjutnya ya untuk jarak horizontal berarti kan pada arah horizontal tidak ada percepatan ya atau GLB saja, gerak lurus beraturan dengan kecepatan V1. Berarti pada sumbu X atau D ya, berarti D itu V1 besarnya kalikan T ya. Atau kalau ini bisa dihitung dulu, T-nya akar 2 hanya 4,9 per 9,8 1 detik. Nah, berarti V kali T-nya ya 4 kali 1, 4 meter. Oke, soal nomor 1 sudah selesai ya. Sekarang ke nomor 2. Nomor 2, fluida dinamis. Belum lama ini dipasang tap air minum oleh Pemda agar dapat digunakan untuk minum secara langsung. Desain tapnya seperti pada gambar. Tinggi keluarnya air itu 12 cm dari nozzle, diameternya 0,6 cm. Bagian bawah pompa ya. Di pompa ini kan 1,1 meter dari nozzle dan diameter diameter apa ya? Pompa itu kan dihubungkan dengan pipa, diameternya 1,2 cm. Nah, disuruh menghitung kelajuan air keluar dari nozzle, kelajuan air saat dipompa, dan tekanan pompa. Ya, ini walaupun gambarnya seperti parabola ya, tapi sebenarnya kalau informasi di soal kan tidak ada sudut elevasi ya, berarti sebenarnya ini tuh vertikal saja ya. Ketika eh, menganalisis Bernoulli di sini nanti, ya ini anggap aja dia bukan parabola tapi vertikal saja. Oke, jadi untuk soal fluida dinamis itu yang aku dulu pernah sampaikan ya di pembahasan fluida dinamis bahwa intinya ada dua persamaan yang dipakai ya, Bernoulli sama kontinuitas. Ya, dua itu saja ya. Soalnya variatif tapi intinya persamaannya dua itu saja. Jadi kalau mengerjakan soal fluida dinamis ya selalu pakai Bernoulli ya dan juga kontinuitas. Oke, dari yang A, kelajuan air saat keluar dari nozzle. Nah, di sini kita bisa pakai hukum Bernoulli.
hati-hati hukum Bernoulli ya. Berarti kan perlu tinjau titiknya dengan hati-hati ya. Nah, titik yang kita bisa pakai itu kan seperti ini. Jadi ini keluarnya air dari nozzle ya. Sini. Kemudian ini kita set sebagai titik nol ya. Karena hukum Bernoulli itu kan suku rho GH itu sebenarnya mirip energi potensial. Itu bisa plus bisa minus tergantung acuan. Jadi perlu acuan. Nah, kemudian ketinggian ketinggian air maksimum ya. Itu kan dia ada di sini. Ada di ya kan sampai ke sini kan. Ya, anggap aja airnya seperti ini. Nah, anggap aja ketinggian airnya itu H kecil ya, yang 12 eh ya 12 cm ya. Jadi di sini 12 cm H kecil. Nah, berarti kan misalkan kita ambil di sini tuh nozzle ya, titik N gini ya. Ini kita anggap titik titik apa ya? Titik atas ya, titik titik A. Oke. Nah, dari sini hukum Bernoulli-nya kan ya biasa ya. Jadi titik N, PN tambah setengah rho PN kuadrat ditambah rho GHN sama dengan ya sama tinggal ganti indeks saja. Seperti ini. Kemudian, nah sekarang kita sederhanakan yang bisa disederhanakan ya. Yang pertama, tekanan di titik N dan A sama-sama tekanan atmosfer ya. Ya karena kan titik N dan A ini kan ya dia tentu saja dia tidak dipengaruhi pompa ya. Pompanya kan tekannya cuma di bawah ya, nggak di atas ya. Jadi anggap saja tekanannya tekanan udara sekitarnya, tekanan atmosfer. Dan karena ketinggian H itu kecil, berarti tekanan atmosfernya kira-kira sama. Jadi dari sini P-nya sama ya, Pn sama dengan Pa sama dengan P0. Nah, tekanan atmosfer itu 1 atm atau kira-kira 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi poinnya ini yang pertama. Kemudian poin yang kedua, kecepatan di titik A itu 0 ya. Karena titik maksimum ya. Karena bukan titik maksimum, karena berada pada ketinggian maksimum. Kalau dia nggak 0 berarti kan masih bisa naik lagi. Jadi di sini A itu sama dengan 0. P kecil ya. Nah, untuk HN ya HN jelas 0 ya. Acuannya kan di situ dan HA jelas jelas H kecil ya. Sehingga di persamaan Bernoulli nanti PN dan PA-nya ini kan bisa dicoret karena sama. Lalu tersisa suku ini setengah rho VN kuadrat sama dengan ini setengah rho VA kuadrat kan 0 ya. Rho GHN juga 0. Tersisa rho GHA atau rho GH. Nah, dari sini langsung ketemu ya bahwa Pn sama dengan akar 2GH atau sama dengan, nah kalau nggak ada G-nya pakai 9,8 kalikan 12 cm. Ya, 1,53 meter per second. Ini kecepatan air di nozzle. Selanjutnya, kecepatan air di pompa. Nah, pasangannya kalau hukum Bernoulli itu pasangannya sama persamaan kontinuitas debit ya.
Jadi sering dua itulah yang sering dipakai. Jadi dari kontinuitas debit. Nah, berarti kan debitnya sama ya, atau debit di nozzle itu sama dengan yang di pompa ya, atau pipa sebenarnya. Pompa ini kan ya nyambungnya ke pipa ya, jadi sama aja. Nah, karena A itu kan diameter ya, dikasih diameter berarti 1/4 pi d kuadrat. Nah, ini juga yang satunya lingkaran ya, 1/4 pi d v kuadrat sama vp. Nah, atau kita peroleh bahwa di sini kan vp itu sama dengan v pompa kan, berarti vn dikalikan rasio diameternya dn per dp kuadrat. Oke. Nah, dari sini tinggal hitung saja ya. Jadi kan Vn-nya sudah 1,53 dikalikan dn per dp ya. Dn itu kan d nozzle 0,6 per dp 1,2 kuadrat. Nah, ini kira-kira 0,38. Oke, itu untuk V pompa atau di pipanya. Nah, sekarang berapa tekanan yang diberikan oleh pompa? Ya, kalau tekanan ya, kita pakai hukum Bernoulli lagi. Tapi titiknya yang ditinjau beda. Nah, hukum Bernoulli berarti kan sekarang ini nozzle-nya ya. Nozzle-nya misalkan terus ini pompanya di sini ya. Nggak bagus. Ini nozzle, kalau ini katakan pipanya ya. Nah, acuan kita kan sekarang bebas ya, bisa pompa, bisa nozzle ya. Misalkan acuan kita di nozzle-nya di sini ya. Nanti kalau dibalik sama aja. Ini nozzle, ini pipa atau pompanya. Oke. Nah, di sini kan jarak dari sini ke sini 1,1 meter ya, atau kita sebut saja H besar. Berarti hukum Bernoulli kita tulis ulang. Seperti ini. Nah, tinggal ini diganti eh, P pompa atau pipa ya. Nah, lalu kita sederhanakan lagi. Yang pertama dari ini tadi ya. Tekanan di titik N itu kan tekanan atmosfer ya. Jadi nanti kalau kita perlu nilainya itu 1,01 kali 10⁻5 Pascal. Nah, ini 1 atm atau 1,01 kali 10⁻5 Pascal. Kemudian tekanan di N dan di P kan sudah kita hitung ya di atas ya. Ini VP VN-nya kan sudah dihitung. Lalu sekarang tinggian ya. Nah, HN kan sudah 0. Berarti HP itu sama dengan min H. Karena ada di bawah titik acuan ya. Berarti ya langsung saja
Sebelah sini Pn-nya itu P0, Hn-nya berarti acuan kita di situ Hn-nya ini 0. Nah, P pompa setengah rho Vp kuadrat ditambah rho GHP ya. HP-nya itu min H besar ya, karena sekali lagi dia di bawah acuan. Jadi di sini min H. Nah, dari sini diperoleh ya bahwa P pompa itu sama dengan P0 ditambah rho GH tambah setengah rho kalikan Pn kuadrat dikurangi P kuadrat. Nah, rho-nya kan tidak dikasih ya sebenarnya, tapi di sini kan air minum ya. Air itu kan densitasnya 1000 kg per meter kubik. Jadi ya pakai aja air densitasnya itu secara umum. Kan nggak mungkin air minum diisi minyak ya, pasti diisi air ya. Berarti sekarang hitung aja nilainya. Jadi PP itu P0-nya 1,01 kali 1,5 tambah 1000, G-nya 9,8, H besarnya 1,1, lalu setengah kali rho Pn kuadrat berarti 1,53 kuadrat kurangi 0,38 kuadrat. Ya, ini kira-kira 112.878 Pascal atau 1,12 lah ya. Ya, ringkas sekali. 10 pangkat 5 Pascal. Oke, jadi ini tekanan di pompanya ya. Di nomor 2 sudah selesai. Sekarang lanjutkan ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini soal paling panjang ya, karena bercabang sampai O. Berapa ini berarti? Jadi itu kan 10, ada 15 soal ya. Di satu soal cabangnya 15. Tapi sebenarnya per poin itu tidak terlalu panjang ya. Hanya saja memang banyak sih. Ya, penting sabar. Jadi ini soal siklus termodinamika, ada isotermal, kemudian dari satu ke dua isotermal, lalu isokorik ya, volumenya konstan, V23 3 kali V1, kemudian dilanjutkan proses adiabatik. Nah, berarti kan 1 mol gas ideal, jadi N-nya 1, kemudian di atomik ya, ini agak kepotong ya, jadi melalui siklus ini ya, melalui siklus seperti pada gambar, kemudian berpindah sambil berputar tapi tidak berosilasi. Ini bentar, yang nggak kepotong tadi lagi. Oke, ini sudah tidak terpotong ya. Jadi gas di atomik melalui siklus seperti pada gambar. Nah, molekul gas itu berpindah sambil berputar tapi tidak berosilasi. Nah, yang perlu kita eh, lakukan terlebih dahulu dari soal ini, dia kan ini ya, diketahui derajat kebebasannya dari kalimat ini ya, berpindah sambil berputar tetapi tidak berosilasi. Jadi untuk gas ideal mono diatomik ya, yang berputar tapi tidak berosilasi, memiliki derajat
memiliki derajat kebebasan F sama dengan 5. Nah, ini kan dia derajat kebebasan kalau dia translasi saja ya. Seperti gas monoatomik itu kan translasi 3 dimensi ya. X, Y, Z. Nah, itu derajat kebebasannya 3. Lalu kalau dia berputar, khusus di atomik ya, dia nanti suhunya semakin tinggi, dia juga bisa berotasi ya. Nah, itu nanti menyumbang 2 derajat kebebasan ya. Dan lebih tinggi lagi, nanti kalau di atomik dia kan bisa seperti dua massa yang dihubungkan pegas ya, bisa ada osilasinya. Nah, kalau ada osilasinya, nanti tambah derajat kebebasan 2 lagi ya. Jadi, kalau gas di atomik, kalau berpindah saja itu 3, berputar itu jadi 5, tambah berosilasi nanti jadi 7. Makanya di sini derajat kebebasannya 5. Nah, dari sini kita bisa mengetahui kapasitas panas dari gas. Yang pertama ada eh, kapasitas panas pada volume tetap ya, atau CV ya. CV itu kan F per 2 NR, ya F per 2 NR ya, atau bisa juga F per 2 NK, terserah. Nah, ini sama aja 5 per 2 NR. Ini khusus gas ideal ya. Tapi yang dibahas sampai sekarang kan ya gas ideal saja. Jadi CV-nya pakai aja F per 2 NR. Lalu kapasitas panas pada tekanan tetap juga bisa ya. Nah, khusus gas ideal, maka berlaku hubungan CP ya, itu CV plus NR. CP sama dengan CV plus NR atau CV plus NK ya, tergantung pakai yang mana. Ini selalu berlaku ya kalau gas ideal. Jadi dari sini kan CP per CP-nya itu 5 per 2 tambah 1 sama dengan 7 per 2 NR. Dari sini kita juga bisa tahu nilai gamma ya. Gamma itu kan CP per CV. Nah, ini sama dengan berarti 7 per 2, 7 per 5. Ya, berarti dari informasi derajat kebebasan bisa ketemu 3 ini ya. Ini nanti kepakainya di bagian D sampai O ya, ini bakal kepakai. Nah, sekarang kita mulai kerjakan dari yang awal dulu, pelan-pelan. Nah, ini kan ditanya rasio P2 per P1 ya. Jadi kalau soal yang perbandingan-perbandingan seperti ini, lihat baik-baik prosesnya apa ya. Pasti ketemu kok, seharusnya. Nah, misalkan di sini P2 per P1 ya, berarti kita tinjau saja titik 1 dan titik 2. Jadi 1 ke 2 itu isotermal. Nah, berarti ya karena proses 1 ke 2 terjadi secara isotermal. Isotermal itu kan PV itu PV kan sama dengan NRT ya. Atau NRT itu kan kalau T-nya nggak berubah ya, isotermal berarti ini konstan. Artinya P1 V1 sama dengan P2 V2. Nah, jadi ditanyakan P2 per P1 ya. P2 per P1. Jadi P2 per P1 sama dengan P1 per P2. Nah, V1 per V2, lihat soal ya. V1, nah V2, V2 3 ya, kan sama. V2 sama dengan 3 kali V1 ya. Berarti ya V2 di sini 3 kali V1, hasilnya P2 per P1 itu sepertiga.
Nah, ini yang A. Sekarang yang B. P3 per P1 ya. Nah, berarti kan 3 dan 1. Ini lihat lintasannya apa. Prosesnya apa? Prosesnya adiabatik ya. Berarti pakai persamaan untuk adiabatik di proses 3 ke 1 ya. Terjadi secara adiabatik. Nah, adiabatik itu kan P kalikan V, PV pangkat gamma. Itu kan konstan. Nah, jadi di sini kan ditanya rasio tekanan ya. Jadi rasio volumenya kan sudah dikasih ya. Jadi nanti langsung ketemu rasio tekanan. P1 V1 pangkat gamma sama dengan P2 V2 pangkat gamma. Atau maaf, bukan P2 ya. Ini P3. Awalnya kan dari 3 ke 1 ya. P3 sama P1. Oke, berarti ditanya apa tadi? P3 per P1 sama dengan P1 per P3 pangkat gamma. Berarti kan P3 tadi kan 3 kali V1 ya. Ada ya di sini ya. Nah, artinya karena V3 itu 3 kali V1, berarti di sini sudah langsung ketemu ya. Sama dengan sepertiga pangkat gamma tadi berapa? 7/5. Oke, sekarang yang C. Nah, sama masih 3 dan 1, tapi di sini sekarang suhu ya. Jadi bagaimana perbandingan suhu? Sama adiabatik ya. Adiabatik, PV pangkat gamma konstan. Nah, P itu kan kita tidak perlu P-nya ya. Jadi P-nya bisa diganti PV kan nRT. Jadi P-nya itu nRT per V. Ini kalikan V pangkat gamma sama dengan konstan. Nah, dari sini kan ketemu T kalikan V pangkat gamma min 1 itu sama dengan konstan ya. Konstan dibagi NR. Nah, N kali R-nya kan konstan ya. Jumlah partikelnya kan nggak berubah ya. Tidak ada yang bocor. Jadi konstan dibagi konstan ya tetap konstan ya. Jadi T kalikan V pangkat gamma min 1 itu konstan. Nah, kita pakai saja sekarang seperti tadi ya. Jadi T3 V3 pangkat gamma min 1 sama dengan T1 V1 pangkat gamma min 1. Atau ditanya apa tadi? T3 per T1. T3 per T1 ya. Itu sama dengan V1 per V3 pangkat gamma min 1. Nah, hitung aja V1 per V3 itu kan sepertiga. Gamma min 1 berarti 7/5 min 1 itu 2/5. Oke, berarti sudah selesai ya yang bagian pertama ABC. Intinya kalau perbandingan-perbandingan seperti ini lihat aja prosesnya baik-baik ya. Apakah isotermal, isokorik, isobarik, atau adiabatik. Nah, nanti pakailah persamaan yang sesuai prosesnya.
Oke, sekarang kita akan tinjau masing-masing lintasan. Oh ya, CP per CV ini gunanya sebenarnya bisa juga untuk ini ya, energi dalam gas ideal. Nah, itu bisa dituliskan sebagai CV kalikan T. Jadi kalau gas ideal itu bisa pakai langsung U sama dengan CV kalikan T ya, biar lebih cepat. Memang begini ya kalau gas ideal. Atau kalau nanti DU sama dengan CV kalikan DT. Atau kalau bentuk delta juga bisa ya, delta U sama dengan CV kalikan delta T. Jadi gas ideal itu energi dalam hanya bergantung temperatur. Kalau temperaturnya nggak berubah ya, otomatis nanti energi dalam tidak berubah. Delta U-nya 0. Itu bisa mempercepat kita ngerjakan bagian D sama sampai O. Nah, sekarang mulai dari lintasan 1 2 ya. Lintasan 1 2 ini kan lintasan isotermal. Yang pertama kita disuruh mencari usaha. Jadi kalau nggak ada keterangan, anggap saja usaha yang dilakukan oleh gas. Usaha yang dilakukan oleh gas untuk proses isotermal. Usaha itu kan integral P dV. Nah, ini dari volumenya kan berubah ya. Jadi kalau lebih lengkapnya dari V1 sampai V2. V1 sampai V2. Ya, V1 sampai V2. Dari PDV. Nah, P itu kalau isotermal ya. P itu kan nRT. T-nya berapa? T1 ya. Karena kan dia masih suhunya T1 ya di sini. Isotermal kan nggak berubah. Berarti ini di sini nRT1 per P ya. Kan PV sama dengan nRT, jadi P-nya nRT per V. Nah, jadi kalau W per nRT1 itu sama dengan tinggal integral ini ya. Integral ini per V dV. Ini integral yang sering ada di fisika ya. Jadi familiar lah dengan integral ini, bahwa integral dx per x dx itu hasilnya ln. Ln ini ln V ya berarti. Batasnya dari V1 sampai V2. Nah, karena V2 itu 2 kali V1 ya, 3 kali V1, jadi kan ini ln V2 per V1 ya. Nah, V2 itu kan 3 kali V1 ya. Sini keterangannya. Ya, berarti ln 3 ya. Jadi W per nRT1 itu ln 3. Nah, itu yang D. Selanjutnya yang E. Yang E sekarang Q-nya. Nah, untuk Q kita bisa mulai dari sebenarnya hitung ini dulu ya. Oh, langsung saja deh. Hukum pertama termodinamika kita bisa langsung pakai ya. Hukum pertama termodinamika. Nah, hukum pertama termo itu
lebih ke mencari key biasanya. Karena kan kalau mencari U itu bisa langsung CV delta T ya, delta U-nya yang tadi. Kalau mencari W pakai integral PDV, tapi kalau key itu tiap proses beda-beda. Nah, pakailah hukum satu termo ya kalau mencari key-nya. Hukum satu termo kan berarti delta U sama dengan key min W. W-nya usaha yang dilakukan oleh gas atau oleh sistem yang sama dengan integral PDV. Jadi nanti Q itu sama dengan delta U plus W. Nah, untuk proses isotermal, delta T-nya kan 0. Ya, nggak berubah ya suhu. Sehingga delta U itu kan hanya bergantung delta T ya. Nah, delta U, CV delta T di sini. Kalau delta T-nya 0, ya delta U-nya otomatis 0. Berarti delta U itu 0. Nah, artinya Q sama dengan W. Ya berarti Q per NR T1 sama dengan W per NR T1 ya. Sama-sama ln 3 ya. Karena Q-nya sama dengan W. Oke. Kemudian yang F itu sekarang apa? Delta U-nya ya. Oh ya, sudah kita hitung ya. Jadi karena proses terjadi secara isotermal, maka delta T-nya 0 dan delta U-nya 0. Berarti kalau delta U per NR T1 ya sama dengan 0 ya. Tentu saja. Sekarang yang G, entropi ya. Nah, perubahan entropi ini kan rumusnya gini ya, delta S itu sama dengan integral dq per T. Nah, dq ini kan untuk proses isotermal, dq ini kan sama dengan dw ya. Nah, karena ya q-nya sama dengan w. Berarti dq sama dengan dw sama dengan dw itu kan PDV ya berarti. Nah, PDV itu bisa diubah menjadi nRT1 per V kalikan dV. Sehingga ya delta S ini kan integral dq per T ya. Nah, T-nya kan berarti T1. Kemudian dq-nya kita ubah nRT per V1, nRT1 per V kalikan dV. Nah, ini integralnya sekarang dari ini ya. Integralnya ini kan dari V1 ke V2. Nah, ini kan berarti kalau kita rapikan ya. Di sini kan kalau dirapikan di bawah aja ya. Berarti kan delta S per NR itu sama dengan satunya kecoret ya. Tinggal integral ini terus lagi aja. Tersisa seper VdV ya, seperti tadi ya. VdV per V. Nah, integral ini kan sudah kita hitung ya. Ya, tadi ya. Integral dV per V, V1 sampai V2 itu kan hasilnya adalah ln 3. Berarti di sini delta S per NR sama dengan ln 3. Ini sama dengan ln 3.
Oke, jadi secara umum seperti ini ya. Tiap proses sabar, hitung satu persatu, ketemu kok nanti. Cuma memang banyak aja. Ini lintasan 1, 2. Sekarang dilanjut ke lintasan 2, 3 ya. Sama mencari W, delta U, Q, sama delta S. Nah, lintasan 2, 3 itu lintasan isokorik. Jadi yang H gampang ya. Proses karena proses terjadi secara isokorik ya, atau isovolumetrik ya istilahnya, maka delta V itu kan sama dengan 0. Sehingga ya yang 0 adalah usaha ya. Usaha itu kan P delta V ya. Kalau delta V-nya 0, ya berarti usahanya 0. Ya artinya W per NR T1 kan sama dengan 0. Ingat-ingat ini karakteristik isokorik ya. Usahanya 0. Kemudian yang I tadi kan berarti kalor ya. Kalor pakai hukum pertama termodinamika. Jadi kan, nah ini ya. Nama termo. Berarti karena W-nya 0 ya. Q sama dengan delta U ya. Sama dengan CV kalikan delta T. Oke. Nah, delta T-nya apa? CV-nya dulu ya. CV-nya itu 5/2 NR delta T. Nah, ingat, delta itu harus akhir min awal. Jadi jangan kebalik, akhir min awal. Jadi dari 2 ke 3. Artinya T3 minus T2. Nah, sekarang temperatur pada temperatur T2 sama dengan T1 ya. Karena proses 1 ke 2 terjadi secara isotermal. T-nya sama. Kemudian temperatur T3 kita kan sudah hitung tadi. Temperatur T3, nah ini ya. Ingat yang sudah kita hitung tadi, bagian C, kita kan sudah menghitung T3. Jadi temperatur T3, jadi berdasarkan hasil pada bagian C, kita kan sudah peroleh ya T3-nya ini. Nah, ini tuh kalau kita hitung kira-kira sebentar, per 3 pangkat 2/5. 0,64 ya. Jadi T3 itu kira-kira 0,64 T1. Oke, sudah ya. Sehingga kita peroleh Q-nya itu kan 5/2 NR kalikan 0,64 T1 kurangi T1. Nah, ini hitung aja ya. Berarti kan kalau kita keluarkan NR T1-nya, di sini nanti ada 5/2 dikalikan 0,64 kurangi 1. Itu hasilnya minus 0,9. NR T1. Artinya kalau kita disuruh mencari Q per NR T1, ya hasilnya minus 0,9. Jangan lupa plus minusnya ya. Tetap di
tulis. Oke, kita lanjutkan sekarang ke HIJ. Ini tadi kan Q, sekarang delta O ya. Perubahan energi dalam. Ya, sudah kita hitung ya. Kan Q sama dengan delta O ya. Tadi kan Q sama dengan delta O. Nah, delta O-nya kan sudah kita hitung ya. Yang atas, Q-nya kan sudah kita hitung. Jadi ya sama aja sebenarnya. Jadi delta O itu kalau per NR T1 kan sama dengan Q per NR T1 ya. Nah, artinya di sini ya minus 0,9 juga. Sama saja. Oke, ini perubahan energi dalamnya. Selanjutnya adalah yang K. Oh, kebalik ya. Yang I itu menghitung delta U. Kalau yang J menghitung delta Q. Menghitung Q. Kenapa dibalik ya? Ya, berarti ini dibalik saja. Oh, ini yang J. Berarti sebenarnya kalau ini yang I, perubahan energi dalam. Perubahan energi dalam ya. Nah, perubahan energi dalam yang I sini. Perubahan energi dalam. Jadi ini delta U atau delta U-nya ini. Yang I lalu yang J. Yang pertama termo ya. Ini aku merapikan dulu aja. Kalau mau di skip, skip aja. Cuma merapikan. Kita tekan Q sama dengan delta U. Berarti oke. Nah ya, I-nya delta U, lalu yang J-nya Q. Oke. Nah, sekarang yang K delta S ya. Jadi sama, kita pakai perubahan entropi sekarang ini. K, perubahan entropi itu integral dq per T. Nah, sekarang dq untuk proses, ini namanya kan proses isokorik ya tadi. Nah, dq kan sama dengan do ya. Sama dengan CV dt. Nah, CV itu kan 5/2 NR dt. Sehingga seperti tadi ya, kita masukkan ke delta S-nya. Delta S sama dengan integral dari, nah awalnya kan dia dari T2 ya. T2 ke T3 dari dq per T. Berarti sekarang ini dibagi T. Ini dt, T. Ya, berarti kan kalau kita keluarkan dari integral ya yang konstan 5/2 NR, ini ada integral sama ya integral ini sisa
dt per t ya. Hasilnya ln juga ya. Oke. Nah, dari sini kan berarti delta S per NR sama dengan 5/2 kalikan ln dari T3 per T2. Nah, rasio T3 per T2 kita kan sudah hitung ya tadi. T3 per T2, nah ini ya. T1 kan sama dengan T2. Jadi T3 per T1 itu sama dengan T3 per T2. Rasionya adalah ini. Masukkan lagi ke sini, berarti 5/2 ln ini. Nah, ln itu kan kalau pangkat ya, pangkatnya bisa kita keluarkan. Jadi 2/5-nya bukan dikeluarkan sih ya, diturunkan ke luar ln. Nah, ini jadi ln sepertiga. Nah, ln sepertiga itu kan ln 3 pangkat min 1 ya. Ini sama aja minus ln 3. Alhasil di sini kita peroleh delta S per NR sama dengan min ln 3. Oke, kita sudah menyelesaikan yang K, lintasan 2/3. Sekarang yang terakhir ya. Lintasan 3/1. Dimulai dari perubahan usaha ya. Nah, ingat ini kan proses adiabatik ya. Adiabatik berarti kan secara definisi dia Q-nya 0 karena adiabatik itu proses tanpa ada kalor yang keluar masuk ya. Jadi Q-nya 0. Nah, hukum satu termonya kalau adiabatik itu bisa buat menghitung langsung nanti W-nya. Nah, W-nya tuh kalau sudah dikasih delta T-nya tahu, ya lebih cepat kalau pakai hukum satu termo ya. Jadi kan dari hukum pertama termodinamika, bahwa tadi mana hukum satu termo ini, sampai sini aja. Nah, untuk proses adiabatik, Q sama dengan 0 ya, memang definisinya. Sehingga W sama dengan minus delta U. Nah, berarti kan sama dengan minus CV kalikan delta T. Oke. Perubahan suhunya, ingat suhu akhir min suhu awal. Suhu akhir lintasan 3/1 ya, berarti suhu akhirnya itu T1. Kemudian suhu awalnya adalah T3. Nah, dari sini kan W sama dengan minus 5/2 NR T1 min T3. Ini kan berarti T1 ya. T3 tadi kan sudah kita hitung ya. Kira-kira 0,64 T1 dari rasio tadi. Nah, ini langsung hitung saja. Berarti nanti ini ada minus 5/2 dikalikan 1 minus 0,64. Dan minus 0,9. Jadi W per NR T1 itu minus 0,9. Nah, itu kerjanya. Selanjutnya mencari Q. Jadi M mencari Q ya. Nah, seperti tadi ya, untuk proses adiabatik kan Q-nya 0. Artinya kalau Q per N RT1 ya sama dengan 0. N. Sekarang perubahan energi dalam ya. Ya kan sudah kita hitung ya. Delta U itu kan CV delta T. Berarti ini hasilnya berapa? Hitung, kita copy aja. Di paste aja. Delta U tadi kan mana di sini? Nah, ini ya sama dengan ini kan berarti minus 0,9 NR1.
Jadi ini sama dengan, sudah dihitung ya, 0,9 NR T1. Nah, artinya ya delta U per NR T1 sama dengan 0,9. Nah, satu lagi terakhir O, perubahan entropi ya. Jadi kan delta S itu integral dq per T. Nah, untuk proses adiabatik ya, sama. Berarti kan dq 0 ya. Karena ya tidak ada kalori yang keluar masuk. Artinya di sini ya delta S 0. Berarti delta S sama dengan 0 atau sehingga di sini aja delta S sama dengan 0 atau delta S per NR sama dengan 0 juga. Ya, akhirnya selesai ya sampai O. Kepanjang tapi ya kalau pelan-pelan ketemu. Nah, hal yang menarik adalah kalau kita jumlahkan delta U-nya dari tiap proses. Jadi yang pertama, delta U yang pertama ini kan 0. Lalu delta U yang kedua minus 0,9 nRT1. Delta U yang ketiga 0,9 nRT1. Kalau dijumlahkan 0. Berarti kalau siklus ya, siklus tertutup itu delta U-nya akan 0. Karena ya sekali lagi delta U itu hanya bergantung suhu akhir dan awal ya. Kalau siklus kan akhir dan awal suhunya sama, atau temperaturnya sama, berarti akan 0. Selain itu, delta S juga 0 ya kalau dijumlah total ya. Ini yang lintasan ketiga 0, lintasan kedua min len 3, lintasan pertama len 3. Kalau dijumlahkan 0. Memang satu siklus reversible ya, itu perubahan entropi total akan 0. Jadi sesuai. Oke, nomor 3 sudah selesai ya akhirnya. Oke, kita sampai di nomor terakhir. Nah, ini soal yang sampai sekarang aku ragu ya dengan jawaban yang aku akan sampaikan ini. Jadi sekali lagi kalau ada pendapat atau mungkin yang aku sampaikan ini dirasa kurang tepat, ya sampaikan aja di komentar ya. Jadi bisa didiskusikan. Kalau yang nomor 1 sampai 3, ya aku cukup yakin ya. Tapi memang nomor 4 ini yang memang aku belum yakin. Jadi ini soal cerita, ada seorang alumni fisika kerja di BUMN perminyakan terkenal menjatuhkan sebuah kotak fleksibel berisi 1 mol gas O2 ke dalam tangki pendingin boiler yang bertemperatur 40 derajat reaumur. Kotak fleksibel awalnya memiliki temperatur ruang 27 derajat Celcius dan volume 2 liter. Kemudian tangki tempat jatuhnya kotak memiliki kedalaman 60 meter dengan diameter 10 meter yang terisi oleh air. Densitasnya itu di dalamnya kotak mengambang di ketinggian 10 meter dari dasar tangki, di mana pada ketinggian ini volumenya berubah menjadi 1 liter. Jadi dia mengalami kompresi. Nah, setelah beberapa waktu, kotak fleksibelnya tebal sehingga panas keluar masuk membutuhkan waktu lebih besar dari kondisi normal, mencapai keseimbangan termal antara gas C-nya itu dan lingkungannya. Lingkungannya itu kan air ya. Air itu C-nya 4200 Joule per kilogram Kelvin. Pada kondisi ini, kotak gas kemudian berekspansi volumenya menjadi 4 liter untuk menjaga agar temperaturnya tetap dan tekanan menjadi setengahnya. Jika tekanan di permukaan adalah 1 atmosfer dan dianggap tidak terjadi ledakan akibat proses termodinamika ini, maka gambarkanlah siklus yang dialami gas pada diagram PV, lalu kerja dan panas masing-masing proses, dan perubahan entropi keseluruhan sistem. Oke. Nah, yang pertama keraguan ya keraguanku itu ini ya. Di sini kan diketahui ya kita hitung dulu ya bagian A. Sebelum belum belum yang A ini ya. Kita
tulis dulu informasi di soal ya. Temperatur awal kotak itu kan T0 sama dengan berapa ini? 40 derajat reaumur ya. Nah, 40 derajat reaumur itu kan berarti 5/4 kalikan 40 berapa? 50 derajat derajat Celcius ya. Atau berarti kan berapa? 273 ditambah 50 323 Kelvin. Nah, dari sini dengan persamaan gas ideal ya. Kalau kita pakai dulu lah, kita pakai dulu ini 1 mol ya. Kan P, katakan P0 sama dengan nRT0. Nah, kalau N-nya itu 1 mol, kita coba hitung P0 ya. P0 itu sama dengan nRT0 per V0. Nah, coba hitung nilainya ini. Hitung dulu ya. NR, R-nya itu 8, apa ya? R itu 8,31. Bentar. Ya, 8,31 berarti kan N-nya 1 kali 8,31 kalikan T0, volumenya jadikan meter kubik ya, SI ya. Jadi 2 liter itu 2 kali 10 pangkat min berapa? Min 3. Nah, ini hasilnya adalah 1,32 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, anehnya ini tuh lebih dari 1 ATM. Nah, jadi dia lebih dari 1 ATM ya. Kan tidak bisa ya. Kalau dia awalnya katakan ada di luar tangki ya, dia kan berarti ada di udara ya, katakan. Nah, berarti kan harusnya ya temperaturnya sama dengan, oh sorry, tekanannya kan sama dengan tekanan udara luar ya. Jadi, harusnya dia 1 atmosfer ya, 1,01 lah kira-kira, kali 10,5 Pascal. Nggak bisa melebihi ini, karena nanti ya aneh ya jadinya kalau melebihi 1 atmosfer. Kalau dimasukkan ke dalam sini, ya nanti dia tidak bisa ya, tidak bisa setimbang. Karena kalau di posisi, misalkan di sini ya, dia kan P0 ditambah rho GH. Tekanannya nanti lebih besar ya, dari tekanan atmosfer kan. Lalu satu lagi yang aneh ya, kalau pakai N-nya itu 1 atmosfer, N-nya itu 1 mol, kita coba hitung ini ya, massa jenis udaranya. Nah, rho kan sama dengan M per V ya. M itu kan berarti eh, mol dikali massa molar bagi V. Nah, massa molar untuk O2 itu 32 gram per mol ya, atau 32 kali 10 makan 3 kilogram per mol. Jadi dibagi volumenya ini 2 kali 10 pangkat ini 3. Nah, ini kan ketemu nilai 16 kilogram per meter kubik. Padahal udara itu nggak seberat ini ya. Udara, katakan, coba aku browsing massa
massa jenis oksigen. Mulai. O2. Nah, itu kira-kira 1,42 kilogram per meter kubik ya, atau ya ordernya satu aja ya. Jadi aneh ya, udaranya terlalu berat ya ini kalau pakai 1 mol. Nah, makanya menurutku di sini harusnya bukan 1 mol ya, tapi kita pakai persamaan gas ideal eh, dengan tekanan awal 1 atmosfer ya. Ini yang lebih logis ya. P0 1 atmosfer. Nah, nanti P P0 V0 sama dengan nRT0. Nah, nanti ketemu N itu kan PV per RT0. Nah, ini coba kita hitung ya. V0 V0 1 atmosfer tuh ingat ya 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kali 10 pangkat 5. Jadi 1,01 kali 10 pangkat 5 dikali 2 liter, 2 kali 10 pangkat 3 dibagi 8,3 kalikan 323. Nah, ini kira-kira 0,075 mol. Nah, kalau kita coba hitung densitasnya ya, densitas awal ya, rho-nya itu kan kira-kira tadi kan M per V ya, jadi kan N kali MR per V. Nah, ini kira-kira 1,20. Nah, ini lebih logis ya. Udara ya wajar ya kalau segini ya. Jadi karena lebih logis yang ini, maka aku anggap gas O2-nya bukan 1 mol ya, tapi hanya 0,075 mol. Itu. Selanjutnya, kita kan suruh menggambar siklus yang dialami gas yang gas ya. Nah, yang pertama, di sini kan dia kota ya. Kotanya ini kan eh, dijatuhkan terus mengambang pada ketinggian 10 meter. Oke. Nah, jadi dia mengambang pada ketinggian 10 meter. Mengambang itu kan berarti setimbang gitu ya. Nah, karena dia setimbang, berarti kan tekanan dia di situ, tekanan di dalam gas sama dengan yang di luar ya. Tekanan di luar kan tekanan atmosfer ditambah hidrostatik ya, rho GH. Pakai hanya yang 50 meter. Oke. Berarti nah sekarang ketika kotak mengambang pada ketinggian 10 meter dari dasar tangki, nah terjadi ini ya kesetimbangan tekanan di dalam kotak dan di luar kotak. Nah, tekanan kita sebut P1 aja ya. P1 kan berarti nanti P0 ditambah rho GH. Nah, berarti hanya itu 50 meter ya, ingat. Jadi kalau kedalaman H itu 50 meter, hati-hati. Kemudian ini P0 1,01 kali 9,5 ditambah rho 9 kali 9,8 kali 50. Nah, ini kira-kira besar ya. Berapa ini?
5,91 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian kita bisa hitung suhu akhir, karena volume akhirnya diketahui ya, 1 liter ya. Nah, perhatikan bahwa jumlah udara dalam kotak kan tidak berubah ya, karena catatan di sini kotaknya tidak ada ledakan ya, jadi tidak ada yang keluar masuk ya, O2-nya di dalam nggak ada yang bocor. Artinya NR kan konstan, jadi P per V-nya, PV per T itu konstan, P0 per T0 itu konstan ya, jadi bisa kita samakan. Oke, nah dari sini kita akan peroleh nanti T1-nya. Ini tinggal otak-atik saja ya. P1, P0 itu kan semua sudah diketahui. P1-nya jadi 1 liter ya. Lalu T0-nya kan ya 323 Kelvin. Nah, dari sini kita bisa hitung T1 itu sama dengan P1 kali P0 per P0 dikalikan T0. Nah, ini sama dengan, coba kita hitung ya. Nanti ini dibagi P0. P1 itu kan 1. P2 itu P0 itu 2 liter. Kalikan 323. Ini besar ya. Jadi ini menjadi 945 Kelvin. Jadi suhunya naik sebesar ini. Nah, prosesnya apa? Di sini agak kurang jelas ya, karena ya yang ini aku agak ragu, tapi kalau menurutku ini tuh proses adiabatik ya, karena yang pertama isokorik jelas enggak, volumenya berubah. Isobarik jelas enggak, tekanannya berubah. Isotermal juga enggak, suhunya berubah. Nah, ya berarti opsi terakhir ya, itu adiabatik ya. Jadi proses ini terjadi secara adiabatik ya. Ya, alasan tadi ya, P, T berubah. Walaupun dia bisa sembarang siklus ya, asalkan PVT-nya sesuai. Tapi ya karena nggak menentu ya, kita pakai siklus yang kita tahu aja ya. Kan kita taunya 4 tadi ya. Ya kita pakai adiabatik ya. Nah, itu adiabatik ya. Jadi kalau kita gambar itu nanti adiabatik. Nah, proses selanjutnya setelah beberapa waktu terjadi kesetimbangan termal antara gas dengan lingkungan. Nah, jadi kita tinjau kesetimbangan termal antara gas dengan lingkungan. Oke. Nah, kesetimbangan termal berarti kan ya pakai seperti asas back itu ya. MC kali delta T itu yang dilepas sama dengan kalori yang diterima. Jadi nanti yang melepas itu kan airnya ini temperatur awal air itu kan 300 Kelvin ya. Nah, ini kan lebih kecil daripada kotaknya. Berarti yang kotak melepas kalor, yang air menerima kalor. Jadi di sini nanti temperatur awal lingkungan ya, itu kita sebut TL atau T air ya, itu 300 Kelvin. Nah, berarti nanti kan massa gas kalikan C gas kalikan delta T gas ya. Katakan T suhu akhirnya tuh T3 ya. Kurangi T2 ya. T2 lebih kecil ya. Berarti T1 kurangi T2.
Nah, ini sama dengan massa air, C air kalikan perubahan suhu air. Jadi dari T2, kalau kita ambil nilainya, T2 kan lebih besar, ini TA. Nah, sekarang kita hitung ya. Massa gas kali C gas. Massa gas itu kan N kalikan MR ya. Jadi massa gas itu kan yang sebelah sini, massa gas itu tadi N kali MR ya. Massa gas, kita hitung dulu massa tiap ya, massa gas M gas itu kan eh, N kalikan MR ya, O2 ya. N-nya tadi kita pakainya yang 0,7075 aja. Kalikan MR-nya berarti kan 32 kali 10 pangkat min 3. Ini ya, 2,4 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Sekarang massa air ya, atau lingkungan, massa air itu kan Rho kalikan V ya. Ya berarti Rho-nya 1000, volumenya ini bentuknya apa? Silinder ya, kan ada diameter. Jadi 1000 kali 1/4 pi kalikan 10 meter kuadrat. Nah, kalikan ketinggian ya. Luas alas kali tinggi. Ya, ketinggian total tangkinya kan 60. Nah, ini sangat besar ya. Massa airnya itu berapa nih? 4,7 kalikan 10 pangkat 6 kilogram. Nah, karena massa airnya sangat besar ya, sehingga konsekuensinya nanti perhatikan ya di sini. Kalau kita bagi sini ya, MaCa. Nah, T2 per TA, T2 min TL kan sama dengan ini. Nah, karena massa airnya itu sangat besar ya, tentu saja Ma kalikan C air itu nanti akan jauh lebih besar dibandingkan massa gas dikalikan C gas. Sehingga yang bagian sini ya, ini 0. Bayangkan massa ini aja 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat 6 gitu ya. Nah, 10 pangkat berapa tuh? Min 9 ya. Itu kan sangat kecil ya. Anggap aja 0 lah ya. Jadi T2 min TA sama dengan 0. Nah, dari sini kita akan peroleh nanti T2 min TA ini mendekati 0. Atau T2 sama dengan suhu air tadi ya. Jadi suhu airnya tuh seakan-akan tidak berubah. Bisa dibayangkan ada danau apa ya? Danau yang dingin gitu ya, airnya dingin. Lalu kita tuangkan 1 gelas air panas ya. Nah, itu kan suhu danaunya nggak berubah ya, karena yang kita tuang tuh sangat kecil dibandingkan massa air di danau. Ini sama, di sini massa air itu besar. Lalu kita masukkan suatu gas, gasnya itu kecil sekali massanya. Jadi walaupun gasnya ini panas ya, tapi karena dia kecil, dikit ya, jadi nggak terlalu berubah ya. Suhu airnya akan sama. Nanti suhu gasnya berarti mengikuti suhu air sekarang. Nah, ini prosesnya apa? Perhatikan bahwa tidak panas keluar masuk membutuhkan waktu yang lebih besar dari kondisi normal. Jadi kalor itu keluar masuknya lama. Karena lama, ya kita anggap aja selama proses itu berlangsung tidak ada kalor yang keluar masuk ke dalam sistemnya. Nah, berarti adiabatik lagi ya. Proses ini terjadi secara adiabatik karena selama proses berlangsung
Kalor memerlukan waktu yang lama untuk keluar masuk. Jadi dianggap tidak ada kalor yang keluar masuk. Nah, berikutnya terakhir ada gas berekspansi kemudian temperaturnya tetap. Nah, berarti kan ya tentu saja sekarang isotermal ya. Selanjutnya gas berekspansi dengan temperatur tetap. Volumenya menjadi berapa ini? Jadi, nah ini ya yang agak bingung ya. Jadi kan ekspansi, volumenya 4 liter. Padahal volume di sini ya. Oh, kita hitung dulu ya. Bentar, ini aku revisi. Ini kita bisa hitung juga karena diketahui tekanannya ya. Berarti kan sekarang kita bisa hitung volume kotak setelah mencapai kesetimbangan thermal. Nah, ini sementara anggap saja dulu bahwa dia posisinya tidak berubah ya. Jadi dia tetap di sini ya. Nah, jadi kan tekanannya sama nih. Jadi dari persamaan ini tadi, ini asumsi aja ya, anggap tekanan kotak, tekanan gas dalam kotak tidak berubah. Berarti nanti tekanannya sama ya. Di sini ada P per P2 per T2. Ini P1 per P1. Nah, artinya P2 ya ini ya. P2 itu P1 dikalikan T2 per T1. Nah, ini sama dengan T2-nya 300 ya. Dibagi T1 itu 945. Lalu dikalikan P1. P1 itu kan dia tadi menjadi 1 liter ya. Nah, ini jadi kecil ya. Dia jadi 0,32 liter. Jadi yang bagian 2 ini anehnya volumenya menjadi 4 liter ya. Tapi kalau volumenya jadi 4 liter, maka tekanannya itu tidak jadi setengahnya ya. Karena kan kalau dia di sini temperatur tetap ya, berarti kan P kalikan V itu konstan ya. Ini V3 sama dengan P2 kalikan P2. Sehingga misal kita ingin menghitung berapa volume akhir ya, volume akhirnya. Nah, itu kan berarti P2 per P3 dikalikan P2. Nah, kalau P3 itu menjadi setengahnya, setengah dari tekanan awalnya, tekanan kan jadi setengahnya. Harusnya volumenya ini jadi 2 kali lipat yang ini ya, V2 ya. Nah, kalau 2 kali lipat, berarti kan harusnya dia 0,64 ya.
bukan 4 liter ya. Jadi agak aneh di situ ya. Soalnya nggak nyambung ya. Seperti tadi, 1 mol di sini kalau dimasukkan nggak nyambung ya. Akhirnya aku pakai asumsi lain. Sama di sini asumsi lainnya, volumenya aku nggak pakai 4 liter ya, tapi aku pakai 0,64 ya. Jadi aku pakai yang ini aja hingga tekanan menjadi setengah tekanan semula. Nah, ini aku anggap 0,64 liter. Ya, sekali lagi proses ini terjadi secara isotermal ya, karena temperatur tetap. Sehingga kalau kita gambarkan tadi yang diminta ini kan siklus yang dialami gas ya. Jadi eh, diagram PP dari siklus yang sebenarnya bukan siklus ya, karena dia tidak kembali ke kondisi awal ya. Kondisi awal kan ya 2 liter ya tadi. Jadi anggap aja bukan siklus ini. Diagram PV dari proses yang terjadi pada gas. Oke, kita gambar pelan-pelan. Jadi diagram PV ya. Ini P, ini P. Nah, tadi kan awalnya dia dari P0 V0 ya. Dia dari tekanan atmosfer ya, katakan di sini P0 ya. Kemudian volumenya V0 ya, yang tadi berapa? 2 liter V0 ya di sini. Jadi awalnya dia ada di sini. Ya, dia titik awal ada di sini. Kemudian dia ke kondisi P1 V1 ya, di mana P1-nya itu naik, eh, volumenya tadi jadi berapa ini? Turun ya, jadi 2 liter. Jadi 1 liter ya, jadi setengahnya. Tapi tekanannya naik. Kira-kira segini lah. Lalu ini P1 ya. Jadi sekarang kemudian dia ada di sini. Selanjutnya yang berikutnya kan kesetimbangan termal ya. Volumenya kebaca volumenya kan turun ya. Dia jadi 0,32. Lalu tekanannya tetap. Oh, sebentar. Sepertinya ada versi lain ya yang kita bisa pakai supaya volume akhir itu 4 liter ya, biar cocok ya, coba. Mungkin dari sini eh, kita kan sudah ketahui ya, dan volume akhir itu 4 liter. Mungkin ini revisi ya. Jadi V3 itu sama dengan 4 liter ya, sudah dikasih tahu ya. Kita bisa hitung V2-nya. Sekarang gantian, kita misalkan nggak tahu V2-nya. Jadi ini V2-nya. V2 itu kan berarti P3 per P2 dikalikan V3. Nah, P3 itu kan setengahnya ya. Berarti di sini V2 itu setengahnya juga. Ya jadi 2 liter. Nah, artinya ya di sini tuh
kita bisa pakai untuk mencari ini ya. Ini dari yang proses sebelumnya ya. Kita kan bisa pakai yang asli kan seperti ini ya. Misalkan kita kita sekarang nggak tahu tekanan P2-nya ya setelah kesetimbangan termal. Nah, P2 ini kan berarti volume setelah mencapai kesetimbangan termal. Volume ketika mencapai kesetimbangan termal. Oke. Nah, jadi dari volumenya kita bisa hitung tekanan kotak ya, setelah mencapai kesetimbangan termal atau P2-nya. Nah, kesetimbangan termal ya, ini kan adiabatik ya, berarti kan PV per T-nya konstan ya. Karena jumlah mol atau jumlah gas di dalam kotak tidak berubah, berarti kita bisa cari P2 di sini. P1, ini P1 ya. P2 berarti di sini T2 per T1 kalikan ini P1 ya. Nah, P1 tadi kan sudah dicari ya. P1 ini. Kemudian P1-nya tadi kan dia jadi 1 liter ya sekarang. P1 kan ya 1 liter ya berarti ya setelah proses yang pertama tadi ya. Yang ini tadi, dia kan jadi 1 liter nih. Nah, berarti V1-nya 1, V2-nya 2, lalu T2 itu 300 ya. T1 tadi berapa ini? 945. Kalikan P1. P1 itu 5,91 kali 10 pangkat 5. 9,38 ya kali 10 pangkat 4. Yang sebenarnya ada yang aneh ya dengan P2 ini, yaitu P2 ini kurang dari tekanan atmosfer ya. Padahal kalau di dalam eh, kotak ya, selama dia di dalam tangki harusnya tekanannya akan minimal sama dengan tekanan atmosfer ya. Kalau dia tepat di atas ya, eh, ini ya lebih besar ya karena ketambahan dengan tekanan hidrostatik ya. Tapi nggak apa, ya anggap aja karena di sini gas ya, kotaknya bisa melayang keluar gitu ya. Anggap aja lah. Makanya soal ini aku yang paling banyak ragunya. Berarti kan dari sini tadi untuk V2 itu kan dia jadi 2 liter ya. 2 liter itu kan sama aja V0 yang tadi ya. Jadi yang seharusnya di sini tuh kita gambar lebih, lebih jauh ya. Oke, jadi dia eh, jadi V0 sama dengan V2 ya. Kan sama-sama 2 liter ya. Jadi dia setelah di sini dia pindah, tapi tekanannya lebih kecil ya daripada tekanan atmosfer ya. Jadi kira-kira ada di sini. Selanjutnya dia berekspansi ya. Hmm, tekanannya menjadi 2 kali tekanan semula. Kemudian
volumenya menjadi 4 kali, oh tekanannya setengah, terus volumenya 2 kali ya. Jadi kira-kira volumenya jadi 2 kali kan. Jadi 4 liter kan ya. Tekanannya jadi setengah. Oke, jadi awalnya tadi di sini ya, 0, kemudian dia adiabatik ya, adiabatik sini. Balik. Pakai warna merah aja ya, biar mudah. Dia adiabatik ke sini, adiabatik itu kan melengkung. Kemudian eh, adiabatik lagi ya. Kemudian yang sini dia isotermal. Ya, kira-kira seperti ini ya. Sekali lagi, ini tadi agak ada banyak asumsi dan hal yang aku ragu ya. Lihat sendiri kan tadi. Makanya kalau ada kemungkinan lain ya silakan sampaikan aja. Selanjutnya yang B, hitung kerja dan panas dari masing-masing proses di kurva. Nah, di sini kan dia oksigen ya, oksigen itu diatomik ya. Tapi karena suhunya itu sekitar 323 Kelvin ya, anggap aja mungkin 5 ya, derajat kebebasannya 5 ya, seperti tadi ya, di atomik ya. Ini nggak ada keterangan ya, agak bebas ya. Tapi suhu ruang tuh kayaknya 5 sih. Jadi gas oksigen merupakan gas diatomik dengan derajat kebebasan F sama dengan 5. Baca. Berarti kan yang pertama untuk menghitung kerja pada tiap panas, kerja dan panas pada tiap kurva ya. Nah, kita bisa hitung satu persatu dulu ya. Yang pertama, untuk proses 1 dan 2 itu kan untuk proses 1 ya, itu kan proses 0 ke 1 ya. Itu kan tadi kita sudah bilang dia anggap aja adiabatik ya. Berarti untuk Q-nya itu 01 itu 0. Kemudian untuk W-nya berarti kan dari hukum satu termo tadi ya. Ya, yang di soal nomor 3 tadi kita sudah hitung banyak ya. Intinya eh, Q-nya kan 0. Berarti nah, W sama dengan min delta U ya. W kan sama dengan min delta U. Sama dengan minus CV kali delta T. Sama dengan minus 5/2 NR ya. Kalikan delta T ya. Berarti T1 minus T0. Ini kita hitung, ini kita tulis dulu, hitungnya belakangan. Biar cepet. Sekarang untuk proses dari 1 ke 2, ini adiabatik juga ya, karena ya tadi ya apa namanya, kalornya keluar masuk dalam waktu yang lama. Berarti Q Q 12 dia juga 0, W 12 juga sama ya, pakai jadi ini saja. Berarti sekarang kita 12, ini 2/1.
yang beda yang ini ya, untuk proses 2 ke 3, dia kan isotermal. Oke, nah ini langsung saja ya. Jadi kan penurunan color untuk proses isotermal ya, kan color sama dengan W-nya, untuk isotermal. Nah, untuk isotermal ini langsung saja ya. Nanti kan untuk ini rumusnya ada di yang nomor 2 ya, bisa di nomor 3 ya, bisa dilihat lagi nanti yang nomor 3. Ini kan intinya NR T23 ya, sama ya, kan isotermal. Kalikan Ln P3 per P2. Nah, lalu untuk W23 sama dengan Q23. Oke, ini kita hitung belakangan biar agak cepat. Selanjutnya untuk entropi ya. Untuk entropi, perubahan entropi saluran sistem. Nah, airnya kan suhunya nggak berubah ya, jadi sama. Jadi kita cukup hitung perubahan entropi gas. Entropi gas untuk proses 0 ke 1, 0 ke 1 dan 1 ke 2. 0 karena adiabatik ya yang pertama. Nah, yang terakhir perubahan entropi gas untuk proses 2 ke 3 ya. Nah, ini isotermal ya. Jadi langsung saja ya. Untuk penurunannya ada di nomor 3 juga. Ini kan jadi nanti NR kalikan Ln P3 per P2. Nah, itu nanti delta S. Jadi delta S-nya kan sama dengan ini. Delta S. Nah, sekarang tinggal hitung aja. Ini bisa di skip aja ya. Perhitungannya langsung aja pakai kalkulator. Pakai N, pakai N yang tadi ya, yang bukan 1 mol ya, yang sesuai yang aku asumsikan tadi aja. Jika dihitung nanti hasilnya ini ya, Q01 ini 0, W01-nya ini min 969 Joule, Q12-nya 0, W12-nya 1005 Joule, Q23 dan W23 itu sama, 129 Joule, dan delta S-nya 0,43 Joule per Kelvin. Oke, ya sudah selesai ya nomor 4 ya. Ya memang nomor 4 ini jawabannya soalnya masih open problem ya. Bahkan kalau ada versi jawaban lain bisa disampaikan aja. Nah, sekian pembahasan UAS kali ini ya, sudah selesai semua. Terima kasih atas perhatiannya, semoga diberi kelancaran kemudahan dalam UAS nanti ya. Assalamualaikum. Oh ya, eh, ini filenya bisa dicek di deskripsi ya untuk cara-caranya ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.